Jangan teriak seperti menyembelih babi tapi. Kamu benar-benar mirip babi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Siapa kamu? Lihat kamu berubah menjadi babi gemuk. Siapa lagi yang akan menyukaimu? Kamu pasti tidak tahu anak siapa yang kamu kandung. Anak dari pria paling berkuasa di Hangzhou. Anak Jie Muzhi. Dengan anak ini, aku bisa menjadi istri Jie Muzhi. Lepaskan cepat, tarik dia. Dorong segera lahir. Lahir. Anak laki-laki, cepat berikan padaku. Babi gemuk di dalam. Kamu bantu aku membersihkannya. Kenapa masih hidup? Kenapa masih ada satu lagi? Nasibmu tidak baik. Bisakah kamu hidup? Tergantung nasibmu. Kamu tidak takut air? Tidak masalah. Bagaimana? Pelatih Ning, aku coba sendiri. Baik. Anak perempuanmu mana? Xiao Yan. Aku cari anak perempuanku dulu. Kamu latihan sendiri dulu. Xiao Yan. Maaf. Sangat familiar. Bos Ci, anak kecil datang ke kelas renang. Dime Capper. Apa kamu tidak bisa menjaga anak 5 tahun? Untuk apa kamu gali sedalam 3 kaki? Segera temukan dia. Mata orang ini mirip dengan Xiao Yan. Mama, kamu lihat paman tampan. Apa yang dipikirkan kepalamu kecil ini? Xiao Yan, mama kali ini pulang. Pasti akan membantu kamu menemukan ginseng. Benarkah? Tentu saja. Aku sudah bilang 100 kali. Jangan masuk ke ruang ganti wanita. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Kamu tuli. Apa yang terjadi? Perutku sangat sakit. Sepertinya ada yang memukul perutku. Percaya tidak percaya, aku akan menguncimu di lemari. Tidak bisa keluar selamanya. Kenapa memukul anak? Aku mendidik anakku. Apa hubungannya dengan orang luar seperti kamu? Shen Molly. Dia paling-paling cuma 4 tahun. Kamu tega memukulnya. Itu salah. Anaknya masih kecil, bukan udah gede. Kamu suka ikut campur ya? Kamu tungguin dia di sini, aku mau ke toilet. Nak, kamu gak apa-apakan. Padahal itu anaknya Shen Molly. Kenapa aku sedih lihat dia nangis? Hatiku ikut sakit. Nak, ayahmu mana? Tante bawa kamu cari ayah ya. Xiao Yan, kamu bisa ambil camilan dari tas dan bagi sama adik ya. Tentu saja, ayo adik. Makan yang banyak ya. Ada apa? Tante. Kamu bisa bicara. Tante mirip mama dalam mimpiku. Beneran. Siapa wanita ini? 11 Yo biasanya tidak membiarkan orang lain menyentuhnya dan... Kenapa dia terlihat sangat familiar? Ini anakmu ya? Shen Molly. Aku juga mau buat kamu merasakan rasa kehilangan anak sendiri. Lepaskan, siapa yang suruh kamu gendong anakku? Yo, dadah. Siapa sebenarnya dia? Ci-11 Yo yang bisu ini, kenapa bisa dekat dengannya? Kedepannya jangan dekat-dekat sama orang asing, dengar nggak? Kamu anaknya Ci Muzhi. Kamu tahu nggak berapa mahal harganya? Bicara dong. Kamu bisu ya aku? Muzhi, bukan begitu, aku cuma terlalu khawatir. Makanya aku mau memukul 11 Yo. Kamu juga tahu 11 Yo ini anak autis. Gimana kalau dia ketemu orang jahat? Jadi kamu menghukumnya secara fisik? Muzhi, 11 Yo ini aku yang mengandung selama 10 bulan. Dan susah paya melahirkannya pukulan itu menjina tubarna. Tapi lebih sakit di hatiku. Kamu bisa pergi untuk sementara ini. 11 Yo tidak perlu kamu urus. Muzhi, aku. Kita pulang sekarang atau? Mama. Ikuti mereka. Mama, hari ini adik itu.
Waktu dia sakit perut kayaknya aku juga sakit perut. Hebat sekali. Benarkah? Wah kebetulan sekali, wah kebetulan sekali. Kalau begitu apakah Xiao Yan masih sakit ayam? Tidak sakit lagi. Mama, sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Mungkin jalannya sama saja Emma, cuma kebetulan. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Mama, aku baik-baik saja. Siapa yang menyetir turun? Maaf Nona kami. Kalian, apa kalian jalan ini milik kalian? Jaraknya selebar ini mau nabrak aku, mau membunuhku dan anakku. Jalan ini memang milik keluarga Chi. Jelas-jelas sangat berbeda. Kenapa rasanya dia sangat familiar, Nona? Apakah dulu kamu sangat gemuk? Bajingan. Aku menyarankan kamu untuk mematuhi aturan lalu lintas, jangan pakai cara yang klise seperti ini untuk merayu. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku bajingan. Kalau kamu memang wanita gemuk itu dulu, yang bajingan itu seharusnya kamu. Siapa wanita ini? Chi 11 sangat dekat dengannya. Sepertinya juga kenal dengan Ji Emyushi. Tidak terlalu jelas. Sepertinya hubungannya dengan bos Chi tidak biasa. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menjadi Nyonya Chi. Cari cara untuk mendapatkan nomor telepon wanita ini, untung tidak akan kurang untukmu. Ya Nona Shen. Xiao Yan sering tiba-tiba bilang sakit. Dokter juga tidak bisa menemukan penyebabnya. Apakah benar-benar ada indera keenam? Halo, Wanita ini, siapa kamu? jangan lakukan hal yang tidak seharusnya. Juga jangan ganggu orang yang tidak seharusnya, kalau tidak, kamu dan anakmu akan hancur. Siapa kamu berani muncul langsung? Jangan sembunyi-sembunyi seperti tikus. Halo. Mama, siapa wanita yati itu? Xiao Yan, kita belum tidur ya? Mama juga tidak tahu. Tidak apa-apa, biar aku cari tahu dulu. Sinyal ponselnya dari lokasi ini keluar. Aku sudah menemukannya, datanya menunjukkan. Dia bernama Shen Molly. Dia adalah pacar gelap CEO Grup Chi. Seperti apa rupa CEO Grup Chi? Kenapa nggak bisa keluar? Istri Xiao Chi. Shen Molly. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mengambilnya sedikit demi sedikit. Grup Chi. Berani-beraninya menyakiti ibuku. Makan tai aja lu. Waduh, bos Chi, server terbesar perusahaan tiba-tiba diretas hacker. Kerugian hampir ratusan juta per jam. Tim teknisi kita sama sekali nggak bisa menyelesaikannya. Sudah ketahuan siapa yang melakukannya. Pihak lawan meninggalkan pesan bilang besok siang. Kita bertemu di kafe depan perusahaan, kalau tidak, Grup Chi akan benar-benar lenyap. Berani sekali cari ahli terbaik untukku. Lokasi pastinya. Siap. Xiao Yan. Kenapa bangun pagi-pagi begini? Aku mau ke toilet. Toilet kan ada di dalam kamar. Ngapain keluar? Sial. Kebongkar sama mama. Ada urusan mendadak, kita ketemuan lain kali. Ketahuan. Bos Chi sekarang gimana? Bos Chi ternyata turun tangan sendiri. Kayaknya lawannya emang kuat ya. Sinyal tadi ketahuan muncul di sebuah rumah Toho House di barat kota. Segera kirim orang ke sana. Tutup semua pintu keluar, aku mau dia. Nggak bisa kabur. I see you, Bos Chi. Sui. Mama angkat kenapa datang? Xiao Yan, kita makin cantik aja. Mama angkat ada urusan sama mamamu mana? Sin rumah sakit nggak sibuk hari ini. Sui, hasil tes DNA Xiao Yan sudah keluar. Kita sudah menemukan ayah kandungnya. Apa katamu? Kita mencocokkan semua data pria di kota ini. Usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya kita menemukan.
Ayah kandung Xiaoyan. Siapa pria itu? Kapan kita bisa bertemu dengannya? Benarkah aku bisa bertemu dengan ayahku? Sudah diatur untuk bertemu dengannya, mari kita pergi sekarang. Baik, ayo kita pergi sekarang. Orang itu ada di gerbang kompleks, segera bawa dia ke sini. Ya Bos Ci, halo. Apakah kamu yang mengatur pertemuan dengan Tuan Ci hari ini? Tuan Ci, Sui sepertinya dia di data tertulis Marga Ci. Ayo naik mobil. ayo pergi. Maaf Nyonya, ini menyangkut rahasia perusahaan. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Hanya Nona ini yang boleh naik. Sin tolong jaga Xiaoyan, aku akan masuk sendiri. Baik, jika ada yang tidak beres panggil aku akan segera menelepon polisi. Jadi hacker masih menelepon polisi, sangat berani. Bos Ci sedang menunggumu di dalam. Bos Ci, apakah posisi Tuan Ci ini sangat tinggi? Tentu saja dia adalah CEO grup Ci. Orang terkaya di Hangzhou, kamu berani mengganggunya. Sungguh berani sekali. CEO grup Ci sudah punya pacar. Entah bagaimana reaksinya jika tahu tiba-tiba punya anak. Apa pendapatnya? Kamu itu Liu Mian. Kenapa bisa kamu wanita ini memiliki kemampuan sehebat itu, sampai Firewall Group Ci tidak bisa menahannya? Kamu ternyata ayah si anak. Ya, aku. Apakah aku ayah si anak? Apa hubungannya dengan apa yang kamu lakukan? Apa hubungan langsungnya? Memang kamu orang yang tidak bertanggung jawab. Anggap saja aku tidak pernah datang. MUZ, aku bawakan makanan enak. Aku tadi di luar mendengar dia bicara tentang anak. Ayah kandung, jangan sampai kamu terpengaruh oleh beberapa orang. Aku adalah ibu kandung 11 Yo. Ibu yang mengandung selama 10 bulan hampir meninggal saat melahirkan. Wanita ini tersenyum. Kok agak mirip Ning Sui. Bos Ci, CEO grup Ci yang terhormat. Orang yang terkenal dan disegani. Bahkan membiarkan istrinya menyiksa anak. Kalian berdua tidak pantas menjadi orang tua. Menyebabkan harga saham perusahaan turun. Siapa yang berani bicara seperti itu padaku? Kamu. Paman jahat, lepaskan ibuku. Yat sangat yat. Lepaskan aku, benar-benar tidak tahu tentang perusahaanmu. Apa yang terjadi dengan harga saham aku hanya tahu. Kemarin saat kamu mencari anakmu di kolam renang, wanita Shen di sampingmu ini justru memukul anakmu. Dan bahkan ingin menguncinya di lemari. Tidak, Muzhi, tidak seperti itu. Ini perusahaan, kamu keluar dulu. Aku hanya takut kamu meremehkan si Zhou autis. Biasanya jarang bicara. Keluar. Kenapa? Baik, aku keluar. Kenapa cari aku? Kamu jangan dekat-dekat aku. Entah bayar 1 miliar. Atau aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kamu baik-baik saja, kakak. Bilang 2 kata langsung minta 1 miliar jadi direktur perusahaan Ci. Langsung bisa mengirim orang ke penjara. Seolah-olah kamu yang menulis kitab undang-undang hukum perdata. Bukankah kamu yang menyerang firewall perusahaan? Hingga membuat harga saham perusahaan turun. Aduh, sial, itu Xiaoyan yang melakukannya. Maaf ya. Kalau begitu tidak ada uang, Xinghi telepon polisi. Bawa wanita ini ke kantor polisi. Tidak, jangan bawa mama ke kantor polisi. Mama. Kamu memanggilnya apa? Xiao Bao, aku bukan mamamu. Tapi kamu punya aroma mama. Si Zhou bahkan tidak dekat dengan Shen Moli, tapi sangat tergantung pada wanita ini. Tidak ada uang. Tidak ada uang berarti ganti cara membayar. Kamu mau apa padaku? Setiap malam dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Jadi pengasuh anakku di rumah 3 bulan kemudian 1 miliar dihapus. Mama, aku juga ingin bermain dengan adik. Masuk ke keluarga Ci baru ada kesempatan. Benar-benar mengalahkan Shen Moli. Tidak setuju, aku akan mengirimmu ke. Baik, aku setuju. 3 bulan ini aku akan ke rumahmu. Merawat anakmu, tapi aku akan membawa putriku. Aku kirim lokasimu malam ini jam 8, jangan tidak datang. Pergi.
Kenapa memanggil wanita itu Mama? Karena dia baik padaku, tubuhnya wangi. Lalu mamamu sendiri. Dia memukul saya. Xing He beritahu Shen Moli. Dari hari ini, dalam 3 bulan dia tidak boleh mendekati 11 Yo. Ya Bos Ci. Shen Moli sudah siap. Sambut badai saya. Adi 11 Tsu. Kita main-mainan bersama. Tuan Ci saya akan merawat 11 Yo selama 3 bulan ini. Masalah 1 miliar sudah selesai. Tolong posisikan diri Anda dengan benar. Jangan pikir anak saya menyukai Anda. Anda bisa punya pikiran lain tentang saya. Sudah terlalu banyak menonton drama bos ya, pikir semua wanita di dunia menunggu untuk naik ke tempat tidurmu. Wajahmu cukup besar. Kalau bukan karena Shen Moli, siapa yang mau mendekatimu? Saya akan menemani mereka bermain. Nyonya cepat kembali. Wanita itu membawa anak. Masuk ke rumah dan berbicara, dan tertawa dengan tuan muda. Apa? Apa yang dilakukan wanita ini? Baru saja CMUC melarang saya mendekati 11 Yo, kemudian membawa wanita lain ke rumah. Baik, tunggu saja. Makan. Senyum 11 Yo 2 hari ini lebih banyak dari 2 tahun terakhir. Saya ingin melihat apa sih keajaiban wanita ini. 11 Yo sangat baik, sangat manis. Ada apa? Sebelas Yo, beritahu tante siapa yang memukulmu. Tidak apa-apa, jangan takut, tante akan melindungimu. Katakan pada tante. Itu Mama. Ada apa? Apa yang kalian lakukan? Orang tidak tahu malu. Wanita simpanan ini apa yang kamu lakukan? Berani masuk ke rumah. Wanita pintar biasanya akan memilih menyelesaikan pria. Hanya wanita jelek yang tidak berguna yang akan marah pada yang disebut wanita simpanan. Kamu, Mama sangat galak. Suka sekali memukul orang. Saya akan membuatmu merasakan dipukul. MUC, kamu hanya melihat saya dipukul. Saya adalah ibu kandung 11 Yo. Kamu masih berani mengatakan itu memperlakukan anak seperti itu? Lebih buruk dari ibu tiri 11 Yo. Kemari. Alismu menggantung 2 telur. Apa kamu hanya bisa berkedip tanpa melihat? Anakmu sendiri dianiaya begitu parah tepat di depan matamu, dan kamu tidak menyadarinya. MUC, dengarkan aku menjelaskan bagaimana mungkin aku memukul 11 Yo. Dia yang memfitnahku. Kalau tidak percaya, tanyakan pada anak kita. Yo, katakan pada ayah. Siapa yang memukulmu? Lihat kan, aku bilang dia yang memfitnahku. MUC, cepat usir dia dari rumah ini, oke? Ini ulahmu. Masa sih kamu tidak punya otak padahal kamu ini presiden perusahaan Ci? Sebesar itu perusahaannya, tapi kalau disebut pintar, hanya karena seorang wanita menangis dan bicara 2 patah kata, kamu langsung bingung tak karuan. Kamu. Memar di tubuh anakmu sudah ada sejak 2 hari lalu. Saat itu aku bahkan belum mengenalnya, bagaimana mungkin aku bisa melukainya? Ibu yang memukulku, dia melarangku mengatakannya. Mau mati kamu. Aku suruh kamu menjaga 11 Yo di rumah. Begini cara kamu menjaganya? MUC, dengarkan penjelasanku. Pukulan di badan anak. Sakit di hati ibunya, aku pasti merasa lebih tersiksa. Aku juga pertama kali jadi ibu. Aku tidak tahu bagaimana cara menjaga 11 Yo. Mundur 1000 langkah meski anak autis. Apakah kamu tidak salah sama sekali? Sekarang ada masalah. Semua kesalahan dilimpahkan padaku lagi pula. Apakah ini alasan untuk membawa wanita lain ke rumah? Wanita ini sungguh hebat, kemampuan memutarbalikkan fakta. Ya, aku memang bukan ibu yang baik, Fu. Tapi apakah kamu ayah yang bertanggung jawab? Kamu juga bukan. Kamu seharian di kantor. Belum lagi kamu selalu bersikap dingin padaku. Pernahkah kamu meluangkan waktu untuk menemani 11 Yo? Saat kamu memukulku, kenapa tidak menampar dirimu sendiri 2 kali? Dan kamu, bagaimana aku mendidik anak? Itu urusan keluargaku, tidak ada hubungannya denganmu sebagai orang luar. Jangan ikut campur. Maaf. Sekarang aku adalah pengasuh rumah tangga 11 Yo. Aku punya hak untuk merawatnya, maafkan aku. Sepertinya orang yang harus pergi sekarang adalah kamu. Ini rumah Dedi, kalian tidak menikah. Keputusan ada di tangan Dedi. Sudah dengar?
Kamar 11 Yo sangat besar, malam ini tidurlah bersamanya. Sebenarnya Daddy itu baik, hanya saja terlihat sedikit aneh Bibi Sui-Sui. Kalau kamu lebih mengenalnya pasti kamu akan menyukainya. Mengapa aku suka orang ini? Xiaoyan, kamu kebetulan satu sekolah dengan 11 Yo. Jadi tolong jaga dia baik-baik ya. Ibu tenang saja. Aku akan jaga adikku dengan baik Tante Sui-Sui. Apakah kamu akan menjemputku setelah sekolah? Tentu saja, kalau ada apa-apa, pakai saja jam tangan pintarmu untuk telepon aku. Dah. Bos Ci, si tuan kecil tampaknya sangat menyukai Ning Sui. Oh iya, 2 hari ini. Rumah sakit Xiehe terus menelepon bilang data kamu cocok. Kamu masih punya seorang anak perempuan yang hilang. Bagaimana menurutmu? Tidak Bos Ci, pasti itu telepon penipuan. Aku akan blokir mereka sekarang. Ningji Peijai Sikelai hari Ada ini. kelas privat jam 10, jadwal hari ini sudah penuh. Siapa lagi kalau bukan Ningji kita yang jadi pelatih selebriti? Ayo temui klien. Dia minta kamu yang jadi pelatih privatnya kalau deal. Iuran bayar setahun sekaligus. Benarkah? Manfaatkan baik-baik. Manajer Chen, aku biasanya hanya melatih murid perempuan. Latihan fitness untuk kesehatan. Kenapa harus dibedakan pria wanita apa? Gim, kamu tidak mau terima uang dari pria ya? Hari ini kamu yang akan jadi pelatih privatku. Hahaha. Bonus akhir tahun masih mau tidak? Sekolah TK swasta anakmu itu tidak murah loh. Tentu saja tidak, ini, bawa klien untuk tes fisik dulu. Tujuan klien ini adalah menambah otot. Seperti ini mau menambah otot. Pelatih Ning, akhir-akhir ini, aku setiap hari datang ke gym kamu. Dari semua pelatih di sini, aku paling suka kamu. Oh, Tapi di sini ada banyak pelatih pria yang profesional. Menurutku kamu bisa memilih. untuk apa pelatih pria? Aku bukan gay. Harus pemanasan dulu kan? Ayo pemanasan. Wah, gerakan ini. Aku selalu tidak bisa melakukannya dengan benar, ajarin aku dong. Lijukuo kamu ini. Ternyata sedang kencan dengan si iblis ini. Dasar tidak tahu malu. Untuk beberapa hal kecil, bisa sampai tidak tahu malu demi pencapaian ini. Apapun rela dilakukan. Semuanya lihatlah game ini. Menggunakan seorang wanita cantik sebagai pelatih semua orang. Harus jaga baik-baik suami mereka. Hanya kamu yang menganggap pria ini sebagai harta pria seperti ini. Aku melihatnya saja harus pakai sabun cuci piring untuk menghilangkan minyaknya. Masih jadi selingkuhan ini kan, ada cermin di mana-mana. Coba lihat dirimu sendiri, aku sudah bilang aku hanya menerima murid wanita. Dia memaksa supervisor untuk mengikuti kelas privatku. Sekarang aku jadi selingkuhan. Kamu, Aduh, kamu menindihku. Ning Sui, berhenti. Cepat minta maaf ke klien, kalau tidak siap-siap keluar dari sini. Pergi, aku juga tidak betah di sini. Ini katamu ya setelah keluar dari sini. Tidak ada gym di Hangzhou yang berani menerimamu. Aku ingin lihat siapa yang bisa kamu pecat. Ci, Bos Ci. Mengapa Anda datang sendiri untuk berolahraga hari ini? Semua ini salahku karena tidak bisa mendidik dengan baik. Aku akan memecatnya sekarang. Memang harus dipecat, tapi yang harus dipecat adalah kamu. Sekarang segera keluar dari wilayahku. Aku. Buang juga 2 orang yang mengganggu ini. Ya Bos Ci, kalian ngapain? Lepaskan aku, kalian ngapain? Aduh, lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Hahaha. Aku manajer umum dari grup Shengtian. Perusahaan kami bekerja sama dengan perusahaan terbesar di Hangzhou. Grup Ci juga bekerja sama. Kamu telah menyinggungku. Berarti kamu telah menyinggung grup Ci. Hahaha, ya benar. Kamu tahu tidak? Gym ini juga milik grup Ci. Dan kamu berkeluarga Ci. Buang dia. Ci, Bos Ci, aku tidak tahu diri. Maafkan aku, Bos Ci. Bos Ci. Terima kasih. Mama cepat ke sekolah. Ada yang mengganggu adik Sizhou. Baik, aku segera ke sana. Aku cari tempat parkir, kamu masuk dulu. Mama kamu akhirnya datang.
Anakmu memukul anakku, lihat wajahnya jadi seperti apa. Sudah bengkak. Kamu sebagai ibu bagaimana mendidik anakmu? Mama Junjun yang duluan mendorong Sizhou. Adik Sizhou sampai mimisan. Junjun belum minta maaf ke Sizhou, makanya aku. Anakku ini bertindak heroik. Kamu tidak mendidik anakmu dengan baik. Kamu siapa? Anakku memukul orang lain. Pasti orang tuanya yang akan bicara denganku. Tidak perlu kamu berteriak-teriak padaku. Mamaku sekarang adalah pengasuh rumah Sizhou. Kok tidak bisa mengurus? Hah, ternyata cuma pengasuh. Kukira si gadis kecil ini selalu melindunginya. Ternyata majikannya sendiri. Pengasuh rumah jangan-jangan. Sudah tidur di ranjang tuan rumah. Ibu Sizhou, kamu akhirnya datang. Dengar-dengar. Kamu tidur dengan suamiku, Ibu Sizhou. Aku mau minta maaf, anak ini terlalu nakal. Mereka bermain dan tidak sengaja melukai Sizhou. Kami akan menanggung semua biaya pengobatan. Inilah wanita ini. Yang tahu adalah pengasuh Sizhou. Yang tidak tahu, mungkin mengira ini ibu kandung Sizhou dan mana ada pengasuh dengan penampilan seksi seperti ini. Bahkan anak perempuannya adalah teman sekelas Sizhou. Hei, kamu bilang ini TK swasta. Bukan sembarang orang bisa masuk. Jangan asal tuduh. Kemari menangis terus, cuma bisa menangis. Tidak ada sifat jantan. Aku biasanya bagaimana mengajarmu? Yang salah bukan Sizhou, kenapa kamu marahi anakku? Aku mendidik anak kandungku sendiri. Apa hubungannya dengan kamu si pengasuh? Memang masuk sekolah kami harus cek kekayaan. Yang tidak punya status sama sekali tidak berhak masuk TK kami, buju. Aku tidak mau anakku sekelas dengan orang seperti ini. Percayalah, pada sekolah pasti tahu apa yang harus dilakukan benar. Anak perempuannya harus dikeluarkan. Prosedur masuk sekolah anakku resmi. Tidak ada yang berhak mengeluarkannya. Lihat, perpustakaan itu aku yang membiayainya. Apalagi mengeluarkan anakmu kalau aku tidak senang. Aku bisa membuat anakmu tidak bisa sekolah di seluruh Hangzhou. Aku tidak tahu kamu punya kemampuan sebesar itu. Muji, Ayah, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kalau Nona Shen punya kemampuan sebesar ini? Apakah kamu bos Ci dari perusahaan Ci? Ci Sebelasio adalah anakmu. Junjun cepat-cepat minta maaf pada Sebelasio. Ini kesalahan saya dalam mendidik anak bos Ci. Tolong jangan hentikan kerjasama dengan keluarga kami. Shen Molly, sudahkah aku memperingatkanmu? Jangan muncul di depan Sebelasio dalam waktu dekat. Tapi aku adalah ibu kandung Sebelasio. aku tidak mau dia, aku mau Tante Sui-Sui. Bos Ci bawa Sebelasio ke rumah sakit dulu. Guru Ju, kedepannya jangan biarkan sembarang orang masuk ke sekolah. Ya bos Ci, saya akan segera memberitahu kepala sekolah untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Si Emuzhi, tunggu aku Emuzhi. Si Emuzhi, berhenti, aku mengandung Sebelasio selama 10 bulan. Hampir mati di meja operasi, aku punya jasa juga. Mengapa kamu merampas hakku sebagai seorang ibu? Kamu tidak mau menikahiku, tidak memberiku status juga tidak apa. Sekarang bahkan tidak membiarkan aku bertemu anakku. Apakah ini tidak keterlaluan? Apakah kamu melakukan ini untuk si wanita jalan Ya, ini? lalu apa? Baik, kalian semua hebat. Menjadi wanita simpanan tidak akan berakhir baik. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Aku bahkan belum pernah dipeluk ayah. Terima kasih untuk hari ini, juga terima kasih banyak Ningyan yang membantu Sebelasio di sekolah. Sekarang aku adalah pengasuh Sebelasio, merawatnya adalah kewajibanku. Oh ya, aku ada urusan pulang hari ini. Jika kamu khawatir, kamu bisa membiarkan Sebelasio ikut denganku. Aku ingin ikut Tante Sui-Sui. Hari ini aku izinkan kamu libur, malam ini aku akan menjemput anak pulang. Ayo pergi. Bos Ci benar-benar tidak salah. Rumah sakit langsung melakukan tes DNA untuk Sebelasio dan seorang gadis asing, mengonfirmasi bahwa mereka adalah saudara kembar. Kamu punya seorang anak perempuan yang terpisah selama bertahun-tahun di luar sana. Apa? Bos Ci terakhir kali tidak membalas pesan rumah sakit. Mereka melakukan tes DNA untuk Sebelasio dan gadis itu. Mereka adalah saudara kandung, seharusnya Nona Shen melahirkan anak kembar. Dan seorang anak perempuan. Mengapa dia menipuku? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki Shen Molly, tidak menemukan jejak gadis itu. Hal ini mungkin hanya Nona Shen sendiri yang bisa menjelaskan padamu. Pergi ke rumah Shen. Muzhi, kenapa kamu datang? Muzhi, kamu cari apa? Apa kamu curiga aku sembunyikan laki-laki? Padahal kamu yang tidak jelas dengan pembantu itu. Kenapa malah curiga sama aku? Mana anaknya?
Bukannya si Zhou ada di kamu. Nomor izin praktek Profesor. Shen Molly, kamu sembunyikan anak perempuan saya di mana? Anak perempuan. Ternyata bukan cuma satu anak. Babi gendut itu punya 2 anak. Kamu cekik saya. Kamu tidak akan pernah bisa melihat anak perempuanmu lagi. Di mana orangnya? Muzhi, kamu mau menikahi saya. Kalau kamu menikahi saya, kamu bisa bertemu anak perempuanmu. Kita bisa hidup bahagia berempat. Itu sepatu ayahmu. Mama bilang kita berdua perempuan. Tinggal bersama tidak aman, jadi harus taruh sepatu laki-laki. Buat kamuflase kalau begitu ayahmu di mana. Saya tidak pernah melihat ayah saya sendiri. Aku iri sama kamu adik si Zhou. Jangan sedih, aku bisa bagi ayahku sama kamu. Benarkah berarti kita sepakat ya? Ayahmu adalah ayahku. Baiklah kalau begitu mamamu. Tentu saja juga mamamu. Tapi kalau kita begini, Kita harus bikin mereka berdua menikah. Ya, bikin mereka menikah. Ternyata itu Paman Ci. Suami Ningyu, ayahnya Ningyan. Paman Ci, kamu pakai ini. Ya, anak-anak sudah besar, pasti sudah menikah. Si Zhou, ayo pulang. Si Zhou belum selesai makan. Mau tidak ikut makan sedikit? Tidak perlu, kita pergi. Halo. Sui, besok kamu harus datang ke acara kencan buta. Tante yang kenalkan pria baik. Tidak akan menganggap kamu sudah punya anak. Waktu dan alamatnya sudah aku kirim ke WeChat. Kalau kamu berani tidak datang, nenek pasti tidak akan rela mati. Nenek saya. Berita terbaru. Mama besok mau pergi kencan buta. Pakai jas hitam. Permisi, apakah ini Bapak Wang Dong? Ya betul, kamu pasti Ning Sui ya. Perantara juga nggak bilang sama aku. Kamu cantik banget ya. Semua ini diatur oleh orang tua sebenarnya. Ah udah. Aku udah ngerti situasimu, kamu pernah cerai. Bawa anak perempuan. Tapi kalau kamu nikah sama aku, anakmu harus ikut nama keluarga aku Wang. Kamu memang cantik tapi masih muda udah punya anak. Di kampung kita nggak ada nilainya. Paling cuma bisa dapat yang pernah cerai. Lagi pula bawa anak, aku belum pernah nikah loh. Aku ini manajer di perusahaan, gaji sebulan 9.000 10.000. Kalau kamu nikah sama aku, cepat berhenti kerja. Lebih baik cepat hamil dan punya anak. Dengan kondisimu bisa ketemu orang sehebat aku. Sungguh nggak mudah. Anda memang hebat. Tentu saja, lihat nih wajahnya, tubuhnya. Penghasilannya cocok banget sama kamu yang pernah cerai. Dan bawa anak lebih dari cukup. Oh ya, soal uang mahar aku mau kasih angka hoki. 8. Permisi. 8.888.000 ya. Kamu gila, 888.000. Apa 8 juta kalau kamu setuju? Ayo. Keluarin HP, scan QR code, pakai Alipay juga boleh. Gimana ya? Kamu bawa buku nikah hari ini nggak? Kebetulan hari kerja. Ayo kita nikah. Oh ya. Aku dengar kamu kerja sebagai pelatih fitness. Aku nggak suka dikelilingi cowok-cowok terus. Setelah nikah urus rumah tangga aja. Aku kasih 2.000 sebulan. Kenapa kurang ya? Lepasin. Kamu nggak lihat diri kamu kayak apa bisa ketemu orang sehebat aku? Itu udah rezeki besar buat kamu. Ngapain minta uang banyak-banyak? Dia menyuruhmu melepaskan, tidak dengar apa? Kamu siapa? Bos Ci, kenapa kamu di sini? Bos Ci ini pasti pemodal besar yang membiayaimu itu kan? Kamu juga belum pernah menikah ya? Anak itu bukan anak kamu dan dia kan? Aduh, bisa saja. Ning Sui Kiliaran jadi seller, orang lain dan bayar mahal. Masih berani sombong di depanku? Kamu percaya atau tidak? Kalau aku pulang ke desa, aku bakal omongin kamu biar semua orang tahu. Siapa sebenarnya Ning Sui ini? Muka aslimu seperti apa?
Berani kamu lakukan, nanti aku minta pemilik toko mengeluarkan rekaman CCTV dan mengunggahnya ke internet. Biarkan seluruh dunia melihat betapa parahnya kamu. Ayo kita pergi. Terima kasih banyak hari ini. Maafkan aku karena membuatmu melihat adegan canggung ini. Kenapa kencan buta? Nenek merasa sudah waktuku untuk menikah. Tapi aku punya anak jadi susah cari pasangan. Jadi ikut-ikut saja kata Mak Comblang. Aku harus kembali bekerja. Enggak akan ganggu bos C lagi, tenang saja malam ini. Aku akan tepat waktu menjaga Sisu. Keluargamu benar-benar ingin kamu cepat menikah ya? Iya, pikiran orang tua masih sangat kolot. Katanya dengan membawa si Oyan aku sulit dapat suami. Kalau umur lebih tua lagi siapa tahu. Hanya bisa nikah sama pria tua, jadi mereka khawatir sekali. Kalau begitu kenapa nggak pertimbangkan aku? Ah, Aku single belum menikah, Ningyan juga main baik sama si Zhou. Yang paling penting si Zhou sangat suka padamu. Kita menikah sangat cocok. Bos Ci, aku akui. Kamu adalah pria yang sangat hebat, tapi sebelum kamu ajukan pertanyaan ini, haruskah kamu minta persetujuan si Zhou dulu? Lagi pula dia punya ibu kandung sendiri. Apalagi pernikahan bukan main-main. Jadi sebelum kamu ambil keputusan apapun, tolong pertimbangkan perasaan anak itu. Maafkan aku terlalu lancang. Aku kembali bekerja dulu kali ini. Terima kasih sudah membantu. Tertangkap. Mengambil CMUC hanya langkah pertama. Shen Molly, tunggu saja. Kalau kamu disuruh pilih satu orang jadi mamimu, kamu mau pilih Shen Molly atau Ning Sui? Aku ingin Bibi Sui Sui menjadi ibuku. Bibi Sui Sui Ning Sui ya. Kalian sudah kenal dengannya. Paman kamu sudah kembali ke negara. Paman sudah kembali, ayo lihat Souso. Udah gemuk belum kak? Yang kalian bicarakan tadi Ning Sui ya. Ya, Aku belum sempat memperkenalkannya, padamu aku bilang di luar negeri. Ada seorang perempuan yang aku suka. Dia adalah Ning Sui by Sousho. Bibi Sui Sui MU akan menjadi ibumu. Dia tidak bisa menjadi ibumu. apa perempuan yang kamu suka dan kejar selama 5 tahun? Adalah Ning Sui. Sin, kamu masih ingat Shen Molly? Bagaimana bisa lupa kalau bukan karena si gadis hijau itu membuatmu gemuk dan membuatmu hamil anak lelaki asing, kamu tidak akan sampai ke luar negeri untuk berobat dan melahirkan Ningyan. Sekarang aku bekerja sebagai pengasuh di rumah keluarga Ci. Ci 11 Yo adalah anak Shen Molly. Apa jadi kamu melakukan ini untuk membalas dendam pada Shen Molly? Benar. Semua luka yang pernah kuterima. Bahkan karena hormon aku mengalami depresi pasca melahirkan. Hampir mati semua ini. Aku akan menghitungnya satu persatu. Sebagai teman aku pasti ada di pihakmu. Tapi anak lelaki itu cukup menyukaimu. Yang bersalah adalah Shen Molly, tapi anak itu tidak bersalah. Kamu masih ingat kamu memintaku mencocokkan ayah kandung Ningyan? Aku sudah dapat nomor teleponnya Xiao Yan selalu. Ingin menemukan ayah kandungnya. Aku rasa kamu harus menghubunginya. Sudah kukirimkan padamu. Siapa? Selamat siang Pak, mungkin Anda tidak percaya tapi saya adalah ayah kandung anak. Ada apa, siapa yang menelepon? Telepon penipuan. Kamu cepat unduh aplikasi anti penipuan. Teleponnya ditutup sudahlah. Lain kali cari kesempatan lagi, jaga Zhou dulu. Aku pergi dulu. Baik, aku akan menemani Xiao Yan hari ini. Tentang cara membalas dendam pada Shen Molly. Aku harap kamu juga memikirkannya dengan baik. Kamu bilang Bibi Ning Sui adalah pengasuhmu, benar atau tidak? Benar, Bibi Sui Sui sangat menyukaiku. Benar, itu bagus. Dia bisa jadi. Jangan, aku mau Tante Sui Sui jadi mamiku. Tidak bisa Tante Sui Sui kamu. Hanya bisa menikah denganku. Karena aku pacarnya. Kalau dia pacarmu, kenapa dia masih pergi kencan buta? Malam ini, aku akan mengungkapkan perasaanku padanya. Kita sudah bersama begitu lama. Pasti dia akan setuju. Sudah lama belum juga bersama, berarti kedepannya juga tidak akan bersama. Kak, jangan lupa. Ning Sui punya anak perempuan menurutmu. Anak ini siapa? Kalian. Tante Sui Sui. Zhou. Cili, kenapa kamu di sini? Tentu saja karena kangen sama kamu. Sui-sui lama tidak bertemu. Ia lama tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Urusanmu sudah selesai. Mereka benar-benar punya hubungan seperti itu. Tunggu, kenapa kamu di rumah keluarga Ci? Karena di sini juga rumah Om. Om.
Kamu adik kandung Chiemushi. Aku tidak tahu kalian kenal tadinya, aku pikir setelah pulang ke Indonesia akan memperkenalkanmu secara resmi pada mereka. Kalian hubungan apa? Aku dan Cili teman. Kami adalah teman sehidup semati. Hubungan yang sudah melalui suka dan duka. Ning Yan memanggilku ayah kandung. Bagaimana menurutmu? Kamu ngomong apa sih? So lapar ya, tante sudah masak. Ayo makan bersama. Ayah, ayo makan. Tidak nafsu. Apa ada sesuatu di wajahku? Ada kecantikan. Lagi mulut manismu. Makanan ini tidak bisa dimakan sama sekali. Kamu bilang apa? Ning Sui dulu melahirkan anak kembar. Apa yang sudah kukatakan padamu? Kerjakan sesuatu harus bersih. Kamu sudah mengambil satu anaknya, kenapa masih membiarkannya hidup? Biarkan anak perempuan yang lain lahir. Mama sekarang harus bagaimana? Chiemushi dia bersikeras ingin bertemu dengan anak perempuannya. Mama punya cara, kamu sekarang hanya perlu menelepon ke Chiemushi, suruh dia menikah denganmu, kalau tidak, dia jangan pernah berharap bisa bertemu anak perempuannya. Apa ini bisa dilakukan? Tapi nanti, dari mana aku bisa mengeluarkan seorang anak perempuan? Mama punya caranya. Kamu cepatlah menelepon dia ya. Kita 11 harus banyak makan daging, baru bisa tumbuh tinggi. Apa masalahnya? Bukankah kamu ingin bertemu anakmu? Aku bisa mengizinkanmu bertemu dengannya. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Katakan. 11 sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku masih belum memiliki status resmi. Aku Shen Molly bukanlah orang bodoh. Anak perempuan adalah kartu terakhirku. Kecuali, kamu besok pergi ke kantor catatan sipil bersamaku untuk menikah. Beri aku status resmi, kalau tidak seumur hidupmu. Jangan berharap bisa bertemu anakmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku seperti ini? Anak perempuan sudah aku sembunyikan di luar negeri. Kalau kamu tidak setuju, jangan pernah berharap bisa bertemu dengannya. Kamu makanlah selalu berantakan di mana-mana. Aku setuju. Besok jam 10 pagi kantor catatan sipil. Kita tidak akan bertemu jika tidak ada janji, bagaimana? Apa katanya? Dia setuju. Tapi masih ada faktor ketidakpastian. Ning Sui sekarang sudah berhasil menurunkan berat badan menjadi pengasuh di rumah 11 Dia pasti tahu. 11 adalah anak kandungnya ingin di saat kritis. Memberiku pukulan mematikan, takut apa? Dulu dia beruntung, aku tidak percaya kali ini dia juga beruntung. Kamu besok pergi saja dengan Chiemushi ke kantor catatan sipil untuk menikah, sedangkan Ning Sui yang imut ini, Mama akan menyelesaikannya untukmu. Mama memang selalu memanjakanku. Hari ini tolong antar 11 ke sekolah. Bos Ci tidak sarapan? Tidak nafsu makan. Kakakku biasanya tidak sarapan, dia minum kopi saja sudah cukup. Beberapa hari yang lalu jelas-jelas makan banyak. Aku bersaksi, kata Tante Sui benar. Kamu keluar sebentar denganku. Ningyan adalah anakmu dengan Ning Sui. Ya, Ningyan terlihat bahkan lebih besar dari si Zhou 6 tahun yang lalu. Kau baru berusia 19 tahun, aku baru saja mengirimmu belajar di luar negeri. Kau membuat perut orang lebih besar karena kau punya anak. Mengapa tidak memberitahu keluarga, mengapa tidak bertanggung jawab? Dia bahkan dipaksa menikah di rumah. saudaraku, kapan kau peduli dengan perasaanku? Bukankah Anda biasanya mesin penghasil uang yang acuh tak acuh? Apakah kau peduli padaku atau Ning? Saudaraku, kau tidak suka. Tidak, jangan katakan kau sudah memiliki Shen Molly. Menyukai adikmu. Kau terlalu jauh. Omong kosong. Kau suka dia tidak berguna sekarang. Hanya ingin mencari ayah kandung anak. Kenapa tidak datang lagi? Ini bukan merpati? Kamu akhirnya datang. Mereka sudah lama menunggumu. Kupikir kau ingin merpati. Lidah diikat dan berbicara dengan baik. Mereka ingin berbicara dengan orang yang mereka sukai. Masuklah dengan saya dan dapatkan sertifikat untuk menikah. Aku sudah mendapatkan nominku. Mari kita ambil foto yang terdaftar terlebih dahulu. Rok saya hari ini cocok dengan setelan Anda. Aku harus menikah. Aku akan melahirkan sepasang anak. Sekarang aku ingin menikahimu. Masuklah ke dalam. Tidak terlalu lama untuk kembali ke Tiongkok. Apakah Anda ingin keluar hari ini? Cili, aku punya siswa.
Aku akan pergi ke kelas. Oh, Kami akan membuat janji lain. Sudah pergi. Panggil ayah kandung Xiao Yan lagi. duduk di sana dulu dan ambil foto yang terdaftar. Pengantin pria kau tertawa. Jangan terburu-buru, aku bukan pembohong. Kau ingat 6 tahun yang lalu. Apakah ada hubungan? Beraninya kau memberiku obat. Panas sekali, aku ingin. Bukankah wanita gemuk itu Shen Molly? Aku wanita gemuk itu. Aku hamil dan melahirkan seorang putri. Saya menggunakan data besar dari rumah sakit untuk akhirnya menemukan DNA putri saya. Itu cocok dengan Anda, jadi saya yakin Anda adalah ayah kandung anak itu. Jadi bisakah kita bertemu suatu saat nanti? Di mana Anda sekarang? Saya menunggu Anda di kafe di luar kota barat. Muzhi, ayo kita lanjutkan foto. Shen Molly, harapannya kamu tidak membohongiku. Muzhi, Belum foto, kenapa dia pergi? Apakah kalian masih akan menikah hari ini? tidak Muzhi. Mom cepat kirim orang ke kafe luar kota untuk mencari Ning Sui. Apapun caranya pastikan kamu membawanya pergi. Dia menelepon Muzhi. Dia bahkan tidak mengambil surat nikahnya dan pergi Mom. Kamu harus cepat, kamu harus cepat. Halo, apakah tadi kamu yang menelepon saya? Ya, saya kamu. Itu pria itu. Di sini tidak nyaman untuk bicara, mari kita pindah tempat. Ah, memang agak ramai, saya ikut kamu. Ayo. Mobil bisnis hitam di depan ayah kandung anak. Menunggu kamu di atas. Kita mau kemana sekarang? Ning Sui kan? Sudah pingsan, kita cepat pergi. Pergi. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Apakah saya ditipu? Cari tahu siapa pemilik nomor ini. Saya perlu tahu detailnya. Ini Bos Ci. Masih ingat ini tempat apa? 5 tahun lalu kamu di ranjang ini. Melahirkan anak kamu dulu. Gemuk seperti babi. Saya tidak menyangka di perutmu. Masih ada satu anak lagi. Karena kamu beruntung masih hidup. Kamu harus bersikap rendah hati. Kenapa kamu kembali, Kamu pikir karena kamu sudah kurus kamu bisa kembali. Menggoda Muzhi, ya kamu bermimpi. Apa maksudmu? Apa yang kamu maksud saya hamil satu anak lagi? Apakah saya hamil kembar? Shizu. Shizu adalah anakku. Hahaha. Kamu tidak tahu, saya pikir kamu tahu semuanya. Benar, Ci11 adalah anakmu. Pria yang tidur denganmu dulu adalah Cie Muzhi. Shen Molly, kenapa kamu melakukan ini? Kita dulu jelas-jelas teman terbaik. Aku di sampingmu seperti itik buruk rupa. Semua orang menyukaimu. Bahkan menganggapku sebagai pengikutmu. Aku ingin membuatmu jadi gemuk. Agar semua orang memperhatikanku. Kalau begitu kamu sudah memberiku hormon, membuatku jadi gemuk, kenapa masih membuatku hamil? Anak Cie Muzhi. Lagi pula kamu tidak akan hidup hari ini. Mari aku ceritakan semuanya padamu. Agar kamu mati dengan jelas karena aku sejak lahir tidak punya rahim. Aku tidak bisa hamil seumur hidup, tapi aku sangat ingin menikah dengan orang terkaya di Hangzhou, Cie Muzhi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Hanya bisa menyewakan perut.
menggunakan perutmu untuk melahirkan anak, lalu menikah dengan sah ke keluarga Qi. Awalnya semuanya sempurna Emyuzhi. Segera akan menikah denganku. Kenapa kamu kembali dan merusak kita? Kenapa kamu? Kamu gila ya? Tidak baik, Mama dalam bahaya. Adik 11 Mama aku dalam bahaya. Cepat telepon ayahmu, Ayah. Tante Sui dalam bahaya, cepat selamatkan dia. Benar, Xiao Yan sudah menerima sinyal darurat. Aku suruh dia kirim lokasinya padamu. Ayah, kamu harus cepat ya. Jangan-jangan ini ulah anak-anak. Tidak, Ning Sui benar-benar dalam bahaya. Kenapa kamu bicara banyak dengan wanita ini? Cepat buat dia tidak bisa bicara selamanya. Mama, sekarang kan zaman hukum. Kalau kita benar-benar membunuh Ning Sui, polisi tidak lama lagi akan menemukan kita. Kamu takut apa? Bakar sampai habis, pasti tidak akan ada yang tersisa. Benarkah? Tapi mayat bagaimana bisa tidak meninggalkan bukti? Nanti pasti akan menemukan kita. Kalau ketahuan, kamu pergi semua tanggung jawab. Aku yang tanggung, lagi pula sudah hidup setengah umur. Aku juga sudah cukup hidup. Mama akan membawa Ning Sui ke neraka. Semua kemewahan dan kekayaan akan kuberikan padamu. Mama, kamu baik sekali. Kamu pergi dulu untuk menikah dengan Cie Emyuzhi. Urusan ini serahkan pada Mama. Mama pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. Cepat pergi. Kamu juga seorang ibu, punya anak perempuan. Kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku. Apapun yang harus kuberikan, aku ingin anak perempuanku bahagia dan sejahtera. Jangan salahkan aku. Siapa yang membuatmu menjadi batu sandungan bagi anak perempuanku? Demi Molly, aku harus membunuhmu. Ning Sui, matilah. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Apakah ini benar-benar sepadan? Bahkan jika aku harus mati untuk Molly, apa masalahnya? Ini hutangku pada Molly. Aku akan memberikan apa yang seharusnya dia dapatkan. Kemewahan dan kekayaan semua untuknya. Orang seperti dia seharusnya menikah dengan Cie Emyuzhi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ah, Molly sudah menderita begitu banyak sejak kecil. Mengapa kamu harus bersaing dengan dia untuk Cie Emyuzhi? Mengapa kamu tidak memberikan anak-anak itu padanya? Aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Cie Emyuzhi. Lepaskan. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk anak perempuanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu gila. Ning Sui. Cie Emyuzhi. Apakah kamu ayah kandung dari anak itu? Di dalam bos Ci masih ada satu orang lagi. Seret dia keluar, jangan biarkan dia mati. Cepat panggil ambulans. Ya. Mama, kamu akhirnya bangun. Bibi Sui, apakah kamu sakit? 11 adalah anakku. Maaf, kamu harus mengalami luka ini. Wanita itu adalah Ibu Shen Molly. Dia masih dalam keadaan koma. Di depan pintu kamar ada polisi yang berjaga. Akan dibawa ke kantor polisi. Di mana Shen Molly? Ayah bilang dia kabur, tidak tahu kemana. Minggir Ning Sui, di mana kamu terluka? Apakah ada masalah? Tidak ada. Kamu benar-benar gila. Membiarkan Ning Sui datang ke rumah, sebagai pengasuh tidak tahu Shen Molly. Sifat yang picik itu, jangan bicara soal hubunganmu dengan Ning Sui. Apa ada hubungannya? Bisakah melakukan hal seperti penculikan dan pembakaran? Apakah tidak ada hukum lagi? Aku beritahu kamu. Dia adalah adik iparmu, jauhi dia. Aku tidak mau Sui jadi milikku. Aku mau dia jadi ibuku. Sayang, aku memang ibumu. Apa Ning Sui, kamu gila? Buru-buru mau jadi ibu orang. Mereka memang akur. Benarkah kamu benar-benar bisa jadi ibuku? Kalau begitu Xiao Yan adalah kakakku, benarkan? Yo, kamu adalah kakak. Jadi kedepannya harus melindungi adik kita Xiao Yan. Ngerti? Aku pasti akan melindungi Xiao Yan. Oh, aku mengerti, pasti karena Shen Molly itu benar-benar tidak bermoral. Ning Sui terkenal baik hati, dia pasti tidak ingin. Hal ini membuat psikologi 11 terganggu.
Ibu kita sudah lama tiada rumah, memang butuh seorang wanita. Setelah Ning Sui menikah masuk ke sini, dia juga bisa disebut ibu 11 Yo. Ning Sui benar-benar mempertimbangkan semuanya, sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi setelah menikah denganku. Kakak, kapan menurutmu aku sebaiknya melamarnya? Kayaknya kamu sedang berhayal. Orang yang Ning Sui sukai jelas-jelas aku. Baru keluar rumah sakit tidak istirahat dengan baik. Kenapa harus pergi bekerja? Hanya menghirup sedikit asap, dokter bilang tidak apa-apa. Lagi pula kelas dengan murid sudah dijadwalkan. Shen Qiao Hua sudah dibawa ke kantor polisi. Tapi dia sangat keras kepala, belum ada bukti langsung yang membuktikan Shen Molly adalah pelakunya jadi. Jadi Shen Molly tidak akan mendapat hukuman hukum. Tenang saja Shen Molly. Semuanya belum selesai, tidak ada bukti. Apakah aku tidak bisa membuat bukti? Hal ini tidak usah dibicarakan dulu, aku pergi ke gym dulu. Aku juga ke gym. Aku masih punya kartu gymmu. Hari ini adalah hari latihan dadaku, ayo pergi bersama. Oke, letakkan. Wow, lihat. Lihat, ada cowok ganteng ya ampun. Pria tampan memakai singlet tampak seperti selebriti internet dan bintang film loh. Aku harus mengambil foto, aku akan kirimkan ke teman-teman perempuanku anggota gym ini juga. Terlalu berkualitas tinggi ya, cepat lihat. Di sana ada yang lebih tampan lagi. Wah, perut six-pack-nya terlihat sangat jelas ya. Pengen banget main seluncuran di perut six-pack-nya. Membuka bulu merak. Pelatih Ning, apakah kamu kenal mereka berdua? Terasa seperti dua bersaudara sama-sama tampan sekali. Menurutmu siapa yang lebih tampan? Aku suka yang tidak pakai baju, terlihat sangat menggoda. Tapi yang pakai singlet juga tidak buruk. Aku melihat mereka berdua terus menatapmu. Mungkin saja mereka berdua menyukaimu. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku memberimu nasihat satu kalimat. Anak kecil baru pilih-pilih, orang dewasa ambil semuanya. Dua bersaudara tampan itu masukkan ke dalam daftar. Senin, Rabu, Jumat pria singlet, Selasa, Kamis, Sabtu pria six-pack. Minggu masih bisa istirahat sehari. Dia ternyata ayah kandung anak itu. Mencoba untuk berhubungan dengannya juga bukan hal yang tidak mungkin kan? Waduh. Penuh tipu daya. Ning Sui, gerakan ini, aku tidak bisa melakukannya dengan standar. Bantu aku sebentar. Oh, Cepat pergi pelatih Ning. Pria tampan ini tidak bisa latihan dengan benar. Aduh dudu. Apa-apaan, cedera ya? Mungkin kekuatan tidak digunakan dengan benar, agak sakit. Jangan gunakan tenaga dulu, aku lihat dulu apakah ini sakit. Sakit. Lalu bagian ini. Aduh, kakiku cedera. Lihat aku, aduh. Banyak ruang kosong tapi kamu malah meletakkannya di kakimu sendiri. Kalau sampai terluka, pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Periksa apakah tulangnya terluka. Ikut aku ke ruang privat, aku akan periksa apakah tulangnya cedera. Sekalian kuoleskan obat. Pergi periksa ke dokter sana. Hijau teh. Sepertinya terkilir, aku oleskan sedikit obat. Aku mau tanya sebelumnya. Pernah pacaran nggak? Kenapa nggak nikah sama Shen Molly? Karena aku tidak suka Shen Molly, kenapa kamu peduli? Apakah aku pernah pacaran? Ini semua karena Xiao Yan dan 11 Yo. Sekarang 11 Yo adalah anaknya. Ingin bersatu dengan anaknya. Hanya dengan menikahinya satu-satunya cara. Tentu saja karena penasaran. Katanya penasaran pada lawan jenis itu awal dari suka. Kamu suka aku. Bos Ci, kamu terlalu lebay. Aku akan taruh kotak obat dulu. Hampir saja nyaris cium. Kamu ngapain sih? Nyaris cium aku, kenapa pakai kata hampir? Begitu tidak mau. Kita kan tidak ada hubungan lain. Kenapa harus cium? Kamu tidak suka. Hukum tidak bisa menjangkau Shen Molly. Aku yang akan urus. Harus bikin dia kehilangan akal sehat. Manfaatkan saja CMUZ si alat ini.
Aku bukan karena Chili. Karena hubungan kita. Aku untuk membayar hutang turunnya saham perusahaanmu. Makanya aku jadi pengasuh 11 Yo. Bagaimana mungkin aku dengan bos mengembangkan hubungan lain? Saham perusahaan sudah naik, kamu sebenarnya tidak perlu. Tidak, aku berhutang padamu. Aku pasti akan bayar, hanya saja aku hanya seorang pelatih gym biasa. Mana pantas dengan kamu bos besar terkaya. Pantas atau tidak bukan kamu yang tentukan. Benarkah? Kamu benar-benar berpikir begitu? Awalnya karena 11 Yo suka kamu. Semakin lama bergaul denganmu semakin suka padamu. Awalnya aku tidak sadar sampai melihatmu melihat Chili suka padamu. Aku cemburu sampai hampir gila. Pria ini bagaimana sih? Jangan-jangan juga melihat Shen Molly. Aktingnya luar biasa. Ning Sui, kamu cari mati. Benarkah kamu benar-benar suka aku? Benar. Bagaimana dengan Shen Molly? Kamu tidak suka dia. Aku bahkan tidak pernah memandangnya sejak awal karena Shizhou lah yang membuatku bersamanya. Dia berani menipuku apalagi. Dia bekerja sama dengan Shen Qiaohua untuk menculik dan menjebakmu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Muzhi, kamu baik sekali. Jika aku menikah denganmu, keluarga kita berempat pasti akan hidup bahagia. Bos Ci performanya bagus. Aku ke toilet dulu. Performanya bagus, performa apa yang bagus? Ning Sui, kamu ini perempuan. Matilah. Aku yang mati. Bukankah seharusnya kamu yang mati? 6 tahun lalu seharusnya aku membunuhmu. 6 tahun lalu aku sudah memberimu hormon. Aku sudah mencuri anakmu babi gemuk ini. Kenapa kamu belum mati? Itu karena aku tidak ditakdirkan untuk mati. Aku bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Bahkan melahirkan seorang anak perempuan. Tapi kamu, Shen Molly, kamu tidak hanya memberiku obat, membuatku dan Chi Muzhi berhubungan, tapi juga mencuri anak kami. Kamu punya kemampuan besar membuatnya berpikir bahwa kamu adalah ibu kandung Shizhou. Kenapa kamu belum menikah dengannya? Oh, aku tahu, mungkin karena karisma kepribadianmu yang palsu. Tidak cukup besar jadi Chi Muzhi dulu. Lebih memilih berhubungan dengan seorang gemuk daripada menyentuhmu. Perempuan, beranilah lepaskan aku. Percaya tidak percaya aku? Percaya tidak percaya, apa kamu pikir latihan boxing dan fitnessku selama ini sia-sia? Kalau bukan karena kamu membiusku dulu, 10 orang sepertimu pun bisa kuhadapi. Ibumu dan kamu membakar dan melukai orang, akhirnya masuk penjara. Kamu pikir kamu bisa lolos? Lolos atau tidak, aku sudah melarikan diri. Benar, aku akan menculikmu. Aku akan membakarmu sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya bukti, polisi tidak akan menangkapku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak akan seperti kamu membakar dan membunuh, akhirnya terjerat sendiri. Semua yang kamu katakan tadi telah aku rekam dengan ponsel. Dan kamera pengawas di jalan juga menangkapnya dengan jelas. Shen Molly, 6 tahun lalu kamu memberi obat hormon, menjadikanku gemuk. Kamu menggunakan segala cara agar aku dan CMUC berhubungan. Setelah hamil, kamu menculik anakku, membuatku hampir mati karena pendarahan saat melahirkan. Beberapa hari yang lalu, kamu bersama ibumu menculikku, berusaha membakar rumah untuk menghilangkan jejak. Semua ini telah kamu akui dengan mulutmu sendiri. Percayalah, polisi akan segera menemukan bukti. Kamu memintaku. Aku hanya membalas perbuatanmu dengan cara yang sama. Polisi akan segera datang, kamu tidak bisa kabur. Kemanapun kamu lari pasti akan tertangkap. Aku sebagai hantu pun tidak akan melepaskanmu. Maaf, kamu tidak bisa. Kamu telah melakukan banyak kejahatan meskipun hukum di negara kita tidak akan menghukummu mati, tapi bertahun-tahun ke depan kamu akan habiskan di penjara. Ingatlah untuk menjahit dengan baik di dalam. Buat payung, mungkin suatu hari payung yang ku beli di luar adalah buatanmu di dalam. Apa maksud dari semua yang kalian katakan tadi? Kamu adalah si gemuk itu dulu, jadi Shizhou juga anakmu. Aku bisa menjelaskan. Semua yang aku katakan tadi bohong. Hanya untuk memancing Shen Molly, bukan?
tidak sepenuhnya bohong juga. Jadi mana yang benar mana yang bohong? Yang bilang tidak pantas denganku itu benar. Atau tanya apakah aku suka kamu itu benar. Shen Molly kejam padamu. Jadi kamu meremehkan perasaanku, kamu punya 100 cara. Sengaja memancing Shen Molly. Tapi malah menggunakan cara yang menyakitiku. Apakah dia? Apa yang dia katakan tadi? Serius semua. Kamu benar-benar suka padaku. Kalau tidak suka kenapa kamu yang minta duluan? Mau menikah denganmu apa cuma karena si Zhou? Kalau cuma karena si Zhou, dulu aku pasti sudah menikahi Shen Molly apalagi. Sekarang aku juga tahu kamu itu yang dulu. Wanita gemuk yang berniat jahat padaku gimana? Setelah punya 2 anak sekarang gak mau tanggung jawab ya? Gila kalian semua gila. Kalian pacaran di depan aku mati aja deh. Ayo kita ke kantor polisi buat laporan dulu. Masalah kita bicarakan nanti. Aku mau lihat kamu bisa bilang apa. Shen Molly dan Shen Qiaohua, semua kejahatannya sudah terbukti. Tinggal tunggu keputusan pengadilan. Kejadian dulu itu aku. Jadi kamu cuma mau balas dendam sama Shen Molly. Kamu sudah tahu si Zhou itu anakmu. Dan juga tahu dulu kita pernah berhubungan. Kamu merencanakan semuanya mendekati aku dan si Zhou. Cuma untuk balas dendam sama Shen Molly, iya dia sudah banyak. Berbuat hal buruk padamu, kamu mau balas dendam dengan cara apapun. Wajar tapi semua yang kamu lakukan. Dilakukan dengan menipuku mempermainkanku. Seru ya? Bukan awalnya aku nggak tahu apa-apa. Gak tahu apa nggak tahu si Zhou itu anakmu. Siapa yang percaya omonganmu? Benar kok. Ning Sui jangan anggap aku bodoh lagi. Simpan saja kebohonganmu. Aku waktu itu hampir mati, aku nggak tahu. Aku hamil 2 anak, kenapa nggak percaya aku? Jadi Cimushi mengira dari awal. Kamu sudah tahu kebenarannya, setiap langkah sengaja mendekati. Kuma untuk balas dendam sama Iya, Shen Molly. makanya dia waktu keluar dari kantor polisi langsung marah-marah sama aku. Kamu bisa jelasin dong atau? Aku yang jelasin juga bisa, jelas-jelas aku yang nemuin. Hasil tes DNA dia dan Xiaoyan baru kamu tahu. Dia sekarang nggak mau dengar penjelasanku. Ayo ke rumah Ci. Ksicu terima jawab terima. Ayo. Mama mau datang, siap-siap. Tante Sui kamu beneran mama aku. Tentu saja maaf ya Zulzho. Mama sebelumnya nggak tahu keberadaanmu. Mama kalau tahu lebih awal kamu dibawa pergi sama Shen Molly, pasti akan kembali menemui kamu lebih awal. Aku tahu dia bukan ibuku. Kalau tidak, dia tidak akan memukuliku. Akhirnya aku punya ibu, mulai sekarang tidak akan ada orang yang Berani menggangguku lagi. masa depan aku dan ibu akan melindungimu bersama-sama. Sutsu. Jangan takut, kita tidak akan pernah berpisah lagi mulai sekarang. Tapi masih ada ayah. Di mana ayah? Ayo ke halaman belakang atap ayah dan mereka semua menunggumu. Sudah waktunya untuk bersikap formal. Pergilah dan minta maaf pada CMUC. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja menyatakan cinta pada Ning Sui. Kamu tidak perlu membujukku. Aku sudah tahu semuanya tentang apa yang terjadi di antara kalian. Semua yang terjadi tahun itu adalah rencana Shen Molly. Kamu dan Ning Sui sama-sama korban selama bertahun-tahun ini. Kalian tidak pernah bertemu satu sama lain, bisa dikatakan bahwa kalian tidak saling kenal sama sekali. Perasaanku dengan Ning Sui itu nyata. Ning Yan dan si Zhou adalah anak-anak keluarga Ci, lebih baik begitu. Tidak peduli apakah mereka adalah keponakan laki-laki atau perempuanku. Atau bisa dibilang anak laki-laki atau perempuan, aku akan memperlakukan mereka secara adil. Apa kamu gila? Membuatmu belajar di luar negeri beberapa tahun. Semua pelajaran masuk ke toilet jika Ning Sui adalah ibu kandung si Zhou, maka dia adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Apa maksudmu dengan kakak ipar? Hei, aku bertanya padamu, apakah kalian pernah pacaran? Menikah? Sebelum kebenaran terungkap. Apa kamu tahu siapa Ning Sui ini? Kamu tidak tahu bahkan keberadaan Ning Yan. Kamu juga tidak tahu, dengarkan baik-baik. Selama waktu yang lama mereka hidup sangat sulit. Aku selalu menemani mereka. Izinkan aku mengatakannya dengan belak-belakan. Ayah yang dipanggil Ning Yan setiap hari adalah aku. Bukan kamu, CMUC. Jika aku adalah ayah kandung Ning Yan, maka sebelumnya kamu paling banter hanya ayah asuh. Kenapa kamu menipuku? Apa salahnya menipumu? Demi wanita yang aku cintai. Berbohong sedikit tidak berlebihan kan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu pasti berpikir. Ning Sui sudah memberikan sepasang anak kembar laki-laki dan tidak bisa menikah denganku lagi kan? Tapi Cili tidak peduli. Suka ya suka, aku katakan padamu. Hari ini aku harus benar-benar bersamanya. Aku mengizinkan kalian untuk bersama. Aduh, bisakah kalian berhenti berkelahi? Ayah paman, hentikan pertengkaran kalian. Berhenti kalian berdua.
Kalian sudah dewasa masih mau berkelahi di depan anak-anak? Apa seru? Apa yang sebenarnya terjadi? Mama angkat, apakah mereka berkelahi karena Mama? Benarkah? Kenapa kamu bilang begitu? Karena Paman Chili suka sama Mama. Dia selalu ingin menjadi ayah angkatku. Dan kimutsi adalah ayah kandungku. Pasti karena Mama mereka berkelahi. Wah, ini kayak medan perang. Kalian pikir bicara kalian pelan ya? Aku dengar semua loh. Dengar ya sudah kan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Ning Sui. Sejak pertama kali melihatmu 5 tahun lalu, aku sudah menyukaimu di negeri asing ini. Kita selalu saling membantu. Bahkan Xiao Yan memanggilku ayah. Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan CMUC dulu. Tapi aku tidak peduli, karena aku tahu kalian berdua hanya dimanfaatkan. Tidak ada dasar perasaan Xiao Yan dan 11 Yo adalah anak-anak keluarga Qi. Aku akan memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Ning Sui, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak ingin menunggu lagi pasti. Aku akan baik padamu. Xiao, yang kamu suka siapa? Aku tidak bisa memilih Yoyo. Kamu gimana? Aku juga tidak bisa memilih Mama kita. Tidak bisa punya 2 pacar. Aku lihat ayah dan paman baik-baik saja. Ah, Cifang aku. Aku tidak setuju. Aku tidak mengungkapkan perasaan padamu. Kenapa kamu tidak setuju? Ikut aku sebentar. Hei, Ayah angkat harus bersaing secara adil. Kamu mau bersama Chili? Kalau Ningyan dan ayah 11 Yo, maka dia adalah paman kandung anak-anak. Bagaimana kamu bisa menerimanya? CMUC, kamu cemburu ya? Cemburu? Cemburu apa? Aku hanya merasa, secara logika dan perasaan tidak cocok. Tidak cocoknya di mana? Apakah hanya karena masalah status? Tapi dari dulu sampai sekarang di seluruh dunia, setelah putus dengan kakak menikah dengan adik, tidak sedikit juga, apalagi kita memang bukan pacar sebelum tahu kebenarannya. Bisa dibilang orang asing. Selama aku dan Chili nggak peduli siapa yang bilang nggak boleh. Aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Tapi sekarang aku bukan karyawanmu lagi. Kenapa harus dengerin kamu? Fu. Ini alasannya. Kamu ngapain sih? Kamu mau alasan kan ini alasannya. Aku suka sama kamu bukan karena kamu Ningyan atau ibu dari 11 Yo. Bukan karena kamu melahirkan 2 anak buat aku, tapi karena kamu. Ning Sui sendiri aku suka sama kamu. Jadi nggak mau nerima Chili, nggak mau lihat kalian bareng. Makanya aku sampai marah dan berantem sama Chili sebelum kamu bikin keputusan apapun. Nggak bisa mikirin aku dulu ya? Oke, aku udah mikir. Cepet banget kamu nggak mikir lebih lama. Nggak perlu aku sama Chili. Emang nggak ada perasaan cinta. Aku selalu anggap dia teman, apalagi kalau ada perasaan lain nggak bakal nunggu sampai sekarang. CMUG, ada sesuatu. Aku mau jelasin ke kamu dulu. Aku deketin kamu bukan karena Shen Molly. Aku waktu itu nggak tahu. 11 Yo itu anakku juga nggak tahu kalau itu sama kamu yang terjadi. Waktu itu aku diracun. Jadi nggak sadar, makanya gampang dikendaliin sama Shen Molly. Terus Sin bawa tes DNA kamu sama Xiao Yan, baru aku tahu kalau pria waktu itu adalah kamu. CMUZ, aku nggak pernah mau bohong sama kamu atau cuma mau manfaatin kamu. Aku pernah mikir mau serius sama kamu. Kamu yakin? Tentu aku yakin, tapi aku yakin nggak cukup kamu harus lewatin mamaku dulu. Pagi ini dia masih nagih aku buat pergi kencan buta lagi. Ayo bawa aku ketemu dia. Tunggu. Aku harus jelasin dulu sama Chili. Kamu temanin Xiao Yan aja, dia pengen banget jalin hubungan baik sama ayah kandungnya. barusan kamu ngobrol apa sama kakakku? Kalian udah berapa tahun sih masih aja kayak anak kecil berantem? Dia yang mulai lihat aku dipukulin. Sama mataku, lihat deh, mataku bengkak enggak? Kalau kamu pergi sekarang, Mama pasti nggak senang. Kenapa sih? Karena kamu nggak percaya. Dan menghormati Mama, kamu harus percaya. Dia bisa menangani semuanya dengan baik. Sekarang adalah waktu kita berdua. Kenapa nggak fokus ke aku aja? Terus aja lihatin Mama. Terus Xiao Yan mau ngomong apa sama aku? Kalau kamu mau jadi ayahku dan masuk ke keluarga Ning, kamu harus setuju sama 3 syaratku. Apa itu 3 syarat? Yo, denger aja. Oke, bilang aja. Kamu harus baik sama aku dan Mama. Sama Yoyo juga, jangan bikin kita marah.
Di rumah ini Mama Yang paling berkuasa. Semua hal dia yang mutusin. Ketiga, kamu harus mencintai kita. Jangan kayak dulu pergi lama-lama. Oke, aku setuju. Ah, Cili, aku sama kamu. Nggak ada perasaan cinta gitu. Jadi aku nggak bisa setuju. Apa aku nggak cukup baik? Cinta itu nggak diukur dari baik atau nggak suka, dan cinta itu perasaan, itu deg-degan. Aku sama kamu nggak ada deg-degannya. Aku cuma nganggap kamu teman. Terus sama siapa kamu deg-degan? Kakakku. Iya, Udah nggak usah ngomong lagi. Aku ngerti. Aku nggak bisa mendoakan kalian. Tapi aku bisa nggak ganggu kalian. aku. Om kelihatan kasihan banget. Kayaknya Godfather ditolak. Disuruh kamu buat kencan buta. Kamu batalin cowok ini. Aktor yang kamu sewa ya? Dia bukan aktor, dia CMUC. Nama ini kenapa kayak pernah denger ya? Kamu kerja apa, umur berapa? Gimana kenal sama dia? Halo tante, aku sekarang punya perusahaan sendiri. Umur 29 tahun. Punya perusahaan sendiri ngapain aja? Perusahaan internet. Orang yang membeli perusahaan dengan 200 miliar ini, punya nama yang sama denganmu. Dan mirip juga. Itu memang aku sendiri karena ada sedikit perubahan bisnis di perusahaan lama. Gak nyangka malah masuk berita. Apa katamu, Grup C? Kamu orang terkaya di Hangzhou ya? Bu, kecilkan suara, orang-orang pada lihat nih. Oh. Kalau begitu anak saya ini cuma pelatih kebugaran biasa. Gimana kalian kenal? Jangan-jangan kamu membernya? Aku memang nge-game di tempat kerja Sui-Sui. Tapi, Oh, pantas saja kalian kenal, kamu sendiri adalah pengusaha terkenal. Kami ini keluarga kecil. Gak sebanding denganmu. Jangan-jangan kamu lihat anak saya cantik. Main-main saja, bohongin perasaan. sama sekali tidak, aku serius ingin menikahi Sui-Sui. Pertemuan hari ini juga untuk minta persetujuanmu. Menikah? Berapa lama kalian kenal kok langsung mau menikah? Gila ya? Kalau dihitung, aku dan Cimuzi sudah kenal lebih dari 6 tahun. Ya, aku dan Sui-Sui sudah kenal lama. Ada satu hal aku nggak tahu harus bilang atau nggak. Secara kalian anak muda saling suka. Cocok sebagai orang tua, seharusnya aku nggak nolak. Apalagi kamu ini pria yang sangat baik, tapi ada beberapa faktor objektif yang harus dipertimbangkan. Contohnya status sosial kalian. Latar belakang keluarga yang jauh berbeda. Yang penting Sui-Sui punya anak perempuan berumur 5 tahun. Aku nggak tahu apakah kamu mau menikah dengan seorang ibu tunggal. Tentu saja aku mau. Sekarang bilangnya bagus. Nggak tahu nanti. Apakah akan menganggap anak itu sebagai anak sendiri? Pasti karena Ningyan memang anak kandungku. Kok Xiao Yan bisa jadi anakmu? Dulu aku dan Sui-Sui terpisah secara tidak sengaja, aku nggak tahu dia hamil. Dan dia hamil bukan cuma Ningyan. Ada juga kakak kembarnya yang selalu ikut aku. Apa katamu, maksudmu? Ning Sui selama ini derita yang dialami. Sendirian membesarkan anak perempuan. Dan anak laki-lakinya direbut olehmu. Kamu adalah biang keroknya. Bukan begitu, Mama, dengar dulu penjelasanku. Diam, aku mau dengar dia bicara. Memang ada orang lain, tapi ini juga karena aku bersumpah. Aku akan membahagiakan Ning Sui dan anak-anak di sisa hidupku. Kamu anggap anakku apa, mesin pembuat anak? Sudah dipakai lalu dibuang, membuatnya menderita selama ini. Berapa banyak derita yang dia alami? Kamu cuma bilang mau memperbaiki, bisa kamu perbaiki. Aku bilang jangan harap. Mama. Aduh, Mama ini benar-benar salah paham. Semua ini ulah Shen Molly, Mama tahu kan? Tentu aku tahu biang keroknya Shen Molly. Tapi dia melakukannya untuk siapa kalau bukan CMUZ? Kamu secara tidak langsung membuatnya terluka begitu parah. Dua wanita bertengkar. Dia sebagai laki-laki malah bersembunyi. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Dulu kamu hampir mati karena pendarahan hebat. Aku yang berkeliling meminjam uang. Setelah mengirimmu untuk dirawat, baru nyawamu bisa diselamatkan. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya.
Sekarang melihatmu cantik jelita. Sudah melahirkan 2 anak untuknya. Sekarang dia suka, sekarang dia mau menikah. Kenapa semua hal baik di dunia ini jatuh ke tangannya? Aku bilang aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Sama sekali tidak setuju. Ning Sui aku. Kamu sudah dengar semuanya. Sui adalah anak yang aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Kapan kamu akan membuat Shen Molly membayar apa yang seharusnya dia tanggung? Baru kita bicara yang lain. Dan karena aku punya cucu, aku harap kamu bisa membiarkannya lebih banyak bersama ibunya meskipun kita tidak bisa memberinya kondisi materi yang lebih baik. Tapi aku percaya, anak pasti selalu merindukan ibunya. Shen Molly sudah masuk penjara. Hukuman pasti akan seberat mungkin. Aku ingin menikahi Sui bukan karena dia melahirkan anakku, tapi karena kita saling mencintai. Kalau begitu biarkan aku melihat Sui pergi. Mushibu katanya di berita. Shen Molly dan Shen Qiaohua karena percobaan pembunuhan dihukum penjara seumur hidup. Semuanya sudah berlalu, akhirnya semuanya berlalu. Hem Cmushi membawa cucumu. Menunggu di depan pintu, maukah kamu membiarkan mereka masuk? 11 Yo juga sangat ingin bertemu nenekmu ini. Aduh, kamu tidak bilang dari tadi. Kamu pasti neneknya ya, memang cantik sekali. Tidak heran bisa melahirkan mama yang secantik ini. Nenek, cepat peluk aku. Baik-baik, peluk kamu. Aduh, hahaha. Aduh, 11 Yo, kita ini lucu sekali. Mirip dengan Ning Sui. Kalau begitu aku pasti mirip nenek. Hahaha, mirip. Ayah, peluk aku. Xiao Yan, apakah kamu merindukan ayah? Rindu, sangat merindukanmu. Tapi nenek tidak mengizinkanmu tinggal bersama. Nenek, kita sekeluarga ingin tinggal bersama kan? Ya, biarkan ayah dan mama menikah, kita semua bisa tinggal bersama. Benar, aku sangat suka ayah. Tapi ayah kalian belum melamar putriku. Lamar. Sui, maukah kamu menikah denganku? Mama, kamu tidak mau menjawab ya ayah. Kamu belum mengungkapkan perasaanmu. Sui, mungkin pertemuan pertama kita tidak terlalu baik. Kebanyakan waktu kita juga terlewatkan. Untungnya setelah berputar-putar sampai sekarang akhirnya baik. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu, perlahan-lahan menyukaimu. Melihatmu memperlakukan anak-anak dengan lembut. Saat bekerja begitu sehat dan bersinar. Saat bersama aku sendiri selalu memberiku perasaan yang berbeda. Aku ini orangnya tidak pandai bicara, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin menjaminmu, menjamin akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini, membuat 2 anak kita tumbuh dengan aman dan sehat. Kita jangan pernah berpisah. Maukah kamu menikah denganku? Aku sangat ingin menjadi suamimu dan membangun keluarga bersamamu. Mama, kalian akan mulai berciuman. Di TV biasanya seperti itu. Aduh, kalian ngapain di depan anak-anak? Ayo ikut nenek ke kamar tidur, ayo. Ini menurutku bagus, coba deh. Oh, ini juga, ini bisa memperlihatkan tulang selang kamu yang cantik. Oke. Tapi Sinsin, kamu juga harus pilih baju pengiring pengantin. Kamu harus temani aku menikah. Tentu saja, dari saat kamu paling sulit. Sampai sekarang aku lebih bahagia dari siapapun. Coba deh, jangan diam saja. Muzi, Sui, kamu cantik sekali. benarkah? Ini bagus. Sangat bagus ini saja. Bagus apa? Jelek banget. Aku lihat baju yang kamu pakai belum sebanding dengan yang Ruan Xin pegang. Bagus, kalian orang tua seleranya memang jelek. Tidak mengerti selera kami anak muda. Baju yang kamu pakai tidak ada bentuk pinggangnya, desainnya juga biasa saja. Aku lihat jemusi ini hanya bicara omong kosong. Bicara apa sama kakakmu? Aku bicara seperti ini sama kamu, aku kasih tahu. Aku juga akan jadi pengiring pengantin di pernikahanmu. Jadi bisa dibilang aku ikut menikah dengan Ning Sui. Kamu bantu aku pilih, ayo, aku pengiring pengantin. Selera aku memang jelek ya? Masa sih? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memilih aku? Istri benar.
Pengantin pria Cimushi. Pengantin wanita Ning Sui. Kalian demi cinta kebahagiaan dan keluarga. Apakah bersedia bersama-sama saling mendukung? Di hari-hari mendatang saling menghormati. Saling memahami bersama-sama, memikul tanggung jawab keluarga. Aku bersedia. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Aku menentang. Siapa wanita ini? Jangan-jangan dia datang untuk merebut pengantin. Lihat. Ekspresi pengantin pria dan wanita sangat buruk. Dia bahkan memakai gaun pengantin hari yang penting ini. Bagaimana bisa tanpa aku? Tidak menyangka aku bisa keluarkan. Itu karena aku hamil. Menurut hukum sekarang aku bisa mengajukan perawatan di luar penjara. Hamil. Benar? Hamil anak pengantin pria hari ini. Saya hanya ingin bertanya di depan semua teman dan keluarga. MUZ, apakah kamu memilih saya dan bayi dalam kandungan? Atau memilih Ning Sui? Apa yang terjadi? Apakah kamu masih belum mengerti? Bukan cuma masalah di celana dalam. Saya adalah ibu Ci 11 Yo selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini saya sering tinggal di keluarga Ci. Berhubungan seks itu sangat normal. Kita semua sudah dewasa. Meskipun tidak ada cinta ada kebutuhan. Berhubungan seks beberapa kali itu sangat normal. Apakah kamu naif berpikir bahwa saya dan dia tidak menikah? Dan tidak memiliki hubungan apapun? Kamu tanya diri sendiri. Di dunia ini mana ada pria yang tidak selingkuh? Apalagi saat itu Cie Musyi bahkan tidak mengenalmu. Dia hanya memiliki saya di sampingnya. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya menyentuhmu? Di mana bodyguard? Buang dia keluar. Lepaskan. Siapa yang bisa memberi penilaian saya hamil anak pengantin pria? Dia malah menikahi wanita lain sekarang. Dan menyuruh bodyguard membuang saya yang hamil. Apakah ada keadilan? Apakah ada hukum? Kalau kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, saya akan mati di sini. Ning Sui, percayalah, saya tidak pernah menyukainya. Benar-benar tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Kalau tidak menyentuhnya, kenapa dia hamil? Apakah dunia ini ajaib sampai wanita bisa hamil sendiri tanpa bantuan pria? Apa buktimu bahwa saya menyentuhmu? Sekarang kita tes DNA, lihat siapa ayah anak itu. Bukti-bukti apa yang kamu mau? Apakah saya harus merekam video saat berhubungan denganmu? Saya Shenmoli tidak punya Apakah kamu tidak punya dengan Ning Sui? Dia menggunakan cara ini untuk merebutmu, bukan? Banyak teman dan keluarga pria pasti mengenal saya benar. Saya sudah bersama Cie Musyi selama bertahun-tahun. Tidak terpikirkan bahwa wanita ini merusak pernikahan kami. Bahkan saat saya hamil. Kamu berbohong, kamu bukan ibu saya Ning Sui yang benar. Ya Tuhan. Ini anak saya yang saya lahirkan dan besarkan selama 5 tahun. Hanya terpisah sebentar. Sudah dicuci otak oleh ibu tiri ini. Dan kamu wanita jahat. Kamu merebut Cie Musyi saja sudah cukup. Mengapa kamu mencuci otak anakku? Segala cara. Memasukkan aku dan ibuku ke penjara, apa niatmu? Ibuku sudah dihukum penjara seumur hidup. Kalau aku tidak hamil, aku setidaknya akan menghabiskan 20 tahun di penjara. Ya ampun, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Aku ingat dulu anak kecil ini memanggil Shenmoli mama. Mengapa sekarang dia berubah? Apakah dia benar-benar telah mencuci otaknya? Tidak menyangka bos Ci seperti ini. Demi seorang wanita sampai sejauh ini. Pengantin wanita ini benar-benar berhati. Anak ini pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Hei, apa yang kamu bicarakan? 11 Yo bukan anakmu, dia adalah anak Ning Sui. Kamu berusaha keras hanya untuk tetap berada di samping kakakku, benarkan? Aku salah, aku mohon jangan pukul aku, jangan sakiti anak dalam kandunganku. Hei Ci Shao, bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Mata mana yang melihat aku menyentuhnya? MUZ, aku tidak seharusnya berhayal. Kamu memang ditakdirkan untuk bersama Ning Sui. Aku berharap kalian bahagia bersatu selamanya, cepat punya anak. Tapi bisakah kamu melepaskan anak itu? Ibuku tidak bersalah. Aku mohon keluarkan dia dari penjara. Kami pasti akan pergi jauh, tidak akan mengganggumu lagi. Ah, kamu orang jahat. Membuat anakku menderita begitu banyak. Sekarang kamu merusak pernikahannya, aku akan memukulmu sampai mati. Tolong, dia akan memukulku sampai mati, tolong. Bibi jangan pukul lagi Shenmoli, sudah cukup menderita, lepaskan aku. Dia menderita. Yang seharusnya menderita adalah aku. Diam semua. Tamparan ini karena kamu. Merusak pernikahanku, tamparan ini. Karena 6 tahun lalu kamu memberiku hormon membuatku menjadi gemuk. Tamparan ini karena kamu memberi aku dan Cie Musyi obat membuat kami berhubungan tapi tidak tahu identitas asli satu sama lain. Tamparan ini karena kamu mengurungku di kamar.
membuatku pingsan saat melahirkan, dan mengambil anak sulungku Ci-11 Tamparan ini karena kamu menculikku. Dan bersama ibumu ingin membakarku sampai mati. Semua yang aku katakan tadi, ada buktinya di kantor polisi. Sekarang ini masyarakat hukum. Kalian pasti tidak akan naif mengira CMUC punya kemampuan sebesar itu untuk memenjarakan seseorang yang tidak bersalah dan dihukum seumur hidup, kan? Semua ini karena buktinya jelas. Jadi Shen Molly pantas dihukum. Hari ini dia datang dengan gaun pengantinnya, berpura-pura sebagai korban. Apakah kalian semua merasa kasihan padanya? Tapi dia... Aku sejak lahir tidak memiliki rahim. Sepanjang hidup aku tidak bisa hamil. Tapi aku sangat ingin menikah dengan CMUC, orang terkaya di Hangzhou. Jadi apa yang bisa kulakukan? Satu-satunya cara adalah menggunakan rahim orang lain. Menggunakan perutmu untuk melahirkan anak. Lalu masuk ke keluarga Qi dengan penuh kemenangan. Dia sama sekali tidak hamil. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku sudah hamil 3 bulan. Hal semacam ini bisa dipalsukan? Dulu kamu sendiri yang memberitahuku. Kamu benar-benar lupa diri. Saat pertama kali kamu memberiku obat, membuatku hamil lalu merebut anakku. Bukankah itu karena dirimu sendiri tidak memiliki rahim? Apa omong kosongmu ini? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Semua orang pasti sudah tahu. Aku sejak lahir tidak memiliki rahim. Sepanjang hidup aku tidak bisa hamil. Tapi aku sangat ingin menikah dengan CMUC, orang terkaya di Hangzhou. Jadi apa yang bisa kulakukan? Satu-satunya cara adalah menggunakan rahim orang lain. Menggunakan perutmu untuk melahirkan anak. Lalu masuk ke keluarga Qi dengan penuh kemenangan. Ini semua adalah kata-katamu sendiri. Jadi kamu sama sekali tidak hamil. Apa metode ilegal yang kamu gunakan? Menipu sistem hukum Shen Molly. Kamu benar-benar bersalah 2 kali lipat. Pengawal, masih diam di situ? Bawa dia ke kantor polisi. Meskipun aku tidak hamil, aku tetap berhubungan dengannya. Apakah kamu mau pria kotor seperti itu? Aku bersumpah. Sumpah tidak dilakukan di tempat seperti ini. Maafkan saya. Maaf telah mengganggu suasana para tamu. Silakan lanjutkan menikmati makanan dan minuman. Mari kita lanjutkan pernikahan ini. Anak-anak sudah dikirim ke rumah ibuku. Mau mandi dulu nggak? Wah, otot perutnya keren juga. Boleh pinjam buat pegang. Pinjam. Sekarang aku sudah punya izin, nggak perlu pinjam. Sudah siap buat malam pertama. Ada rasanya tuh. Rasa apa? Rasanya kayak dulu waktu kamu yang gemuk itu nindih aku. CMUC, kamu cari mati ya? Lihat deh, aku nindih kamu sampai mati. Aku keluar nggak nutup pintu. Itu 104 ya? Lagi mimpi? Mimpi basah lagi. Ganteng juga ya. Ada otot perutnya lagi. Ternyata Apa sih? ganteng aku datang. Kamu ngapain kamu aku? Kemarin malam kok bisa? Kamu brengsek, kamu gila ya? Kenapa kamu masuk kamar aku? Kemarin malam kan malam pertama pengantin baru. Kamu narik aku yang jadi bridesmaid ngapain? Ini kamar aku kan, koper itu punya aku. Ya kan? Jadi Jadi kamu yang salah masuk kamar.
Tapi kamu nggak boleh manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Coba kamu ingat-ingat lagi kemarin malam. Siapa yang duluan mulai? Ganteng aku datang. Jangan ngintip. Bukan kamu. Kejadian kemarin malam cuma kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Kita anggap aja sebagai orang dewasa yang ketiduran. Aku nggak perlu kamu tanggung jawab. Aku nggak bilang aku nggak perlu. Kemarin malam. Itu pertama kalinya aku. Beberapa waktu ini, setiap kali aku ajak kamu ke rumah kamu nggak mau datang. Bukan karena kamu sekarang sudah menikah. Tinggal di rumah Chemyuzhi aku datang nggak enak. Kenapa nggak enak? Lihat deh, villa ini besar banget dan aku juga tidak tinggal dengan mertua paling-paling. Chili akan tidur di sini. Karena ada Chili jadi tidak nyaman. Apa yang kamu katakan? Tidak ada hari ini semua orang tidak di rumah ya. CMUC sibuk dengan perusahaannya. Belakangan ini selalu bekerja sampai tengah malam baru pulang. Bagaimana dengan kedua anak itu? Sedang bermain di ruang belajar di lantai atas Kal Chili. Dia selalu seperti naga muncul dan menghilang. Aku juga tidak tahu di mana dia. Sui-sui aku hamil. Hamil kamu bahkan tidak punya pacar. Hamil dari mana? Aku? Kamu serius? Bagaimana ceritanya? Cepat jujur sama aku. Kapan kamu hamil? Kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak dengar kabar sama sekali? Mungkin kamu hamil pada hari pernikahanmu. Waktu aku periksa ke dokter ketahuan. Aku tidak punya pengalaman sama sekali dan aku juga tidak merasa tubuhku ada yang aneh. Cuma haidku tidak datang. Tapi haidku memang tidak pernah tepat waktu. Jadi aku tidak berpikir ke arah sana. Ternyata dokter bilang, aku hamil sekarang. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tunggu dulu, kenapa pada hari pernikahanmu kamu hamil? Kamu ngapain hari itu? Siapa ayah anaknya? Janji dulu sama aku, kamu pasti akan merahasiakan ini. Aku sudah memutuskan. Untuk menggugurkan anak ini aku tidak mau jadi ibu tunggal. Lihat kamu sendiri. Membesarkan Ningyan begitu susah, aku pasti tidak akan kuat. Jangan bilang yang itu dulu, kamu kasih tahu aku dulu. Siapa ayah anaknya sebenarnya? Bagaimana ceritanya? Yaitu pada hari pernikahanmu. Lalu aku mabuk salah masuk kamar hotel. Jadi dia. Chili. Apa katamu kamu hamil anak Chili? Kamu sebenarnya bagaimana? Kamu kasih tahu aku dulu. Kalian pacaran? Tidak pacaran sama sekali tidak. Yaitu pada hari pernikahanmu aku mabuk. Lalu salah masuk kamar hotel. Kami sebenarnya sudah sepakat. Semua orang anggap tidak ada kejadian ini, siapa tahu. Aku ketahuan hamil. Lalu sekarang kamu mau bagaimana? Aborsi. Apa aku tidak mengizinkan? Kenapa kamu di sini? Ini rumahku, wajar saja aku di sini. Dia tidak turun makan siang tadi. Aku tidak tahu dia ada. Aku sedang tidur. Semua itu tidak penting, yang penting adalah apa yang kamu katakan tadi. Kamu hamil anakku dan ingin aborsi, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini tubuhku. Aku punya hak untuk menentukan nasib anak ini. Sebagai ayah kandung anak ini, haruskah kamu meminta persetujuanku dulu? Kita tidak menikah, tidak juga pacaran. Kenapa aku harus meminta persetujuanmu? Lagi pula kalau bukan karena kamu menguping tadi. Bagaimana kamu tahu aku hamil? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku baru berusia 20-an, pekerjaanku juga baru mulai stabil. Aku punya tujuan dalam hidup dan karierku. Aku tidak mungkin melahirkan anak ini. Menjadi ibu tunggal ini tidak hanya tidak adil bagi anak ini, tapi juga tidak adil bagiku. Aku tidak mati, bagaimana mungkin anak ini menjadi anak tunggal? Aku ayah kandungnya, pasti aku akan baik padanya. Dan melindunginya dengan baik. Aku tidak mungkin melahirkan anak dari pria yang tidak ada perasaan. Perasaan bisa tumbuh perlahan, hubungan antar manusia. Bukankah semuanya dimulai dari tidak kenal lalu menjadi akrab? Ning Sui saja dia dan kakakku. Tadinya juga tidak saling kenal lalu melahirkan Xiao, Yan, dan 11 Yo. Sekarang hidup mereka juga bahagia, kita bisa meniru cinta mereka. Atau kamu ingin status? Tidak masalah, aku bisa segera menikah. Menikah dulu baru cinta juga bisa. Apa kamu kebanyakan nonton drama Korea atau baca novel? Menikah dulu baru cinta saja bisa keluar. Jangan-jangan kamu pikir kamu sangat tampan sampai menggetarkan langit dan bumi? Setiap cewek pasti suka sama kamu? Aku punya kriteria untuk pasangan masa depanku. Aku punya tipe yang kusukai. Bukan tipe sepertimu. Lalu tipe seperti apa yang kamu suka? Tinggi, berkulit putih gemuk. Yang memberikan rasa aman, bukan tipe pria tampan sepertimu.
Ning Sui kamu sebagai sahabatnya. Tolong nilai apakah ini tipe yang normal. Disukai? Aku bilang kamu juga cantik. Kenapa suka sama pria gemuk? Jangan-jangan kamu suka sama pria gemuk? Apa itu suka sama pria gemuk? Ayahku tipe seperti itu. Baik banget sama mamaku. Mereka udah mesra puluhan tahun. Tipe kayak aku juga bisa baik sama kamu kok. Intinya aku nggak bakal ngizinin kamu aborsi sama sekali nggak. Aku udah mikirin semuanya. Anak ini pasti nggak bakal aku pertahankan. Aku nggak mungkin melahirkan anakmu tanpa status. Nikah sama aku dulu baru punya anak. Emang kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Kamu kan bukan tipe yang aku suka. Gimana aku bisa nikah sama kamu, hidup sama kamu seumur hidup? Lagian sekarang ini aku cuma tahu namamu Chili. Dan kamu adiknya Chie Myuzhi. Selain itu aku nggak tahu apa-apa tentang kamu. Walaupun buat kencan buta. Setidaknya harus ada perkenalan singkat dong. Sin, kamu teman baikku. Chili ini, aku udah kenal sama dia bertahun-tahun. Dia juga orang yang baik menurutku. Kalian berdua cocok banget. Sekarang kamu juga udah punya anak sama dia. Bisa aja dianggap kencan buta. Bisa saling kenal. Nih kebetulan aku punya tiket ke taman bermain. Kamu sama Chili bantuin aku ajak 11 Yo sama Xiaoyan. Pergi main bareng gimana? Biar aku sama Emyushi dapat kesempatan berduaan. Aku udah lama nggak ke taman bermain, aku juga pengen main. Kekanak-kanakan. Maksudku aku mau ajak dua anak ini. Temanin mereka main seru-seruan. Aku nggak bisa jagain sendiri, temenin aku. Bantuin aku. Ya udah panggil anak-anak turun. Aku langsung pergi. Yo kita kurus banget, makan daging yang banyak ya. Xiaoyan jangan pilih-pilih makanan. Makan sayur yang banyak. Ayah, aku nggak suka sayur. Ya udah nggak usah makan, ayah yang makan. Pas aku lagi ngajarin anak kamu nggak bantuin, malah nambahin masalah. Mama galak banget. Macan betina. Aku macan betina kecil. Yo macan jantan kecil. Ayah macan besar. Omong-omong, paman macan apa sih? Paman itu macan tersenyum. Kamu anak kecil yang tidak tahu terima kasih. Tunggu dulu semua. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Akhir bulan depan aku akan menikah. Nanti si Zhou dan Xiaoyan. Kalian berdua jadi pengiring pengantinku ya. Kalau begitu luangkan waktumu. Dan datang tepat waktu ke pernikahanku. Gila. Kamu maksud apa? Kamu tidak percaya ya? Kalau tidak percaya tanya Ning Sui, aku kan sebentar lagi menikah. Wah, hubungan kalian cepat sekali berkembangnya. Gimana lagi dia sudah hamil 2 bulan. Kalau perutnya sudah kelihatan baru ngadain pernikahan. Itu tidak baik untuk perempuan. Kalian ini ngomong apa sih? Aku tahu. Ibu angkat hamil anak paman. Jadi mereka akan menikah, ibu angkat sebentar lagi. Jadi milikku. Aku penasaran gimana caramu bikin Sin cepat-cepat mau menikah denganmu. Tentu saja karena dayaku yang tiada tanding ini. Aku tahu waktu paman ngobrol sama Tante Ruan Sin. Aku dengar. Jangan bilang-bilang. Anak bilang. Karena paman bilang akan berubah jadi yang disukai Tante Ruan Sin. Makan sampai jadi gemuk. Aku bingung mau mengolok seleranya. Atau kedermawananmu. Benar kamu bilang begitu? Iya dong, aku kan harus kasih anak rumah yang utuh. Lagi pula sama Xiao Xin enak. Cukup nyaman aku rasa lama-lama. Pasti akan suka sama dia. Dia nggak ngizinin aku fitness. Jadi aku bisa makan senaknya. Jadi gemuk, hidupnya enak banget. Sudah, kalian makan saja dulu. Aku mau siap-siap urusan pernikahan. Sampai ketemu bulan depan. Akhirnya si sialan ini pergi. Apa itu sialan? Maksudnya paman pergi. Papa senang. Benar, masa persalinan sudah dekat. Kok belum ada tanda-tanda apa-apa ya? Dokter bilang kan tinggal beberapa hari lagi. Aku aja nggak buru-buru. Kalian malah yang panik. Ini namanya raja nggak panik, Kasim yang panik. Kalau nggak ngomong nggak ada yang anggap kamu bisu. Aku ke kamar mandi dulu ya. Pelan-pelan ya. Ada apa? Kayaknya air ketubanku pecah. Gimana dong, aku telepon ambulans dulu. Jangan panik dulu, air ketuban pecah masih ada waktu sebelum melahirkan. Aku punya pengalaman musik, kamu ke kamarku.
Ambil koper persalinan nanti ke rumah sakit pakai Chili. Kamu siapin mobil siap-siap ke rumah sakit. Oke kakak. Aku mau jadi ayahmu, bukan aku mau jadi ayah. Jangan tegang, udah mau jadi ayah harus lebih dewasa. Jangan kayak anak kecil terus. Aku siapin mobil. Ada sedikit tapi nggak apa-apa. Rasanya seneng banget punya anak yang lucu kayak gini. Masih cukup bahagia. Baguslah setelah kenal sama Chili. Gimana pendapatmu tentang dia? Bagus, perlahan-lahan jatuh cinta sama dia. Kamu gimana? Gimana rasanya hidup setelah menikah? Juga bahagia.